Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kita akan memasuki pertemuan ke-13 dan pada materi ini adalah materi terakhir kita untuk kuliah data warehouse dan data mining. Dari dua pertemuan yang kemarin kita sudah pelajari mengenai metode data mining ya, yaitu klasifikasi dan klaster ya. Di mana klasifikasi dan klaster itu memiliki perbedaan untuk mencapai tujuannya. Nah, yang ketiga daripada teknik data mining itu adalah aturan asosiasi atau kita sebut dengan association rule ya di berbagai buku yang kita pakai itu menggunakan istilah tersebut. Nah, posisi dalam menemukan knowledge ya atau knowledge discovery dari data yang ada pada sekumpulan dataset ya yang berasal dari database, data warehouse dan lain-lain itu masih sama. Namun di sini ada perbedaan sedikit dari metodenya ya. Jadi tetap berasal dari data, di mana data itu nanti akan diolah menggunakan proses association rule di area data mining. Jadi kita masih main di area sini gitu ya. Kemudian nanti akan menciptakan suatu pola atau pattern, dan pattern itu nanti akan diinterpretasikan atau dievaluasi sehingga akan menjadi knowledge gitu ya. Nah, untuk association rule sendiri ini hasilnya nanti akan diinterpretasikan, di mana memang association rule ini banyak digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan bisnis ya. Nah, sebenarnya association rule itu adalah contoh daripada aturan klasik yang sering kita pakai, yaitu ya rule ya atau aturan, bentuknya adalah if then ya, jika maka. Jadi di sini di beberapa buku sains disebutkan if, hypothesis, dan conclusion. Berarti ada hipotesisnya dan ada kesimpulan atau conclusionnya. Nah, sebagai contoh, misalnya waktu kita belajar implikasi ya waktu itu ya, jika hari ini hujan maka tidak kuliah misalnya. Atau jika suara itu adalah miau maka hewan yang dimaksud adalah kucing. Nah, itu adalah aturan asosiasi klasik gitu ya. Nah, aturan asosiasi klasik itu melibatkan data, di mana data yang dilibatkan itu berupa data atribut gitu ya, daripada suatu keranjang belanja atau suatu transaksi. Ya, makanya aturan asosiasi itu sering disebut dengan market basket analysis atau analisa dari keranjang belanja gitu ya. Nah, keranjang belanja yang dimaksudkan itu adalah seperti yang terjadi di dunia nyata, bahwa kalau kita mau belanja, misalnya di swalayan, di supermarket, itu kan kita biasanya masuk dulu gitu ya. Nah, lalu ketika kita belanja, kita masukkan belanjaan kita ke dalam keranjang belanja dulu. Setelah kita membeli barang ya, satu, dua, tiga, atau lebih dari itu, baru kita bayar di kasir gitu ya. Nah, tentunya apa yang kita beli itu berupa produk gitu ya, kalau keranjang belanja ya. Misalnya kalau saya pergi ke supermarket, ya saya biasanya membeli roti. Kemudian kalau saya beli roti, saya punya kebiasaan atau pola membeli susu, gitu ya. Nah, itu adalah aturan asosiasi namanya. Dan eh, banyak orang yang ke apa swalayan atau supermarket itu ketika mereka membeli roti pasti membeli susu, gitu ya. Dan mungkin membeli juga produk-produk yang lain. Jadi tidak harus selalu susu gitu ya. Tidak harus selalu membeli roti pasti susu, tapi juga mereka membeli produk lain. Nah, dari yang mereka beli itulah dalam keranjang belanja mereka, itulah yang akan kita analisa dalam bentuk aturan asosiasi gitu ya. Jadi kita membeli suatu produk ya dalam supermarket atau swalayan, kemudian produk itu biasanya itu juga dibeli bersamaan dengan produk lain. Jadi yang dinilai itu adalah atau yang dievaluasi atau yang dianalisis ya dalam hal ini adalah kebiasaan
para pelanggan atau customer dari supermarket untuk setiap satu kali mereka berbelanja atau satu kali mereka bertransaksi. Nah, untuk aturan asosiasi ini kita tidak melihat berapa jumlahnya, gitu ya. Kita tidak melihat misalnya jika membeli dua roti maka membeli satu susu, itu tidak kita lihat. Tapi yang kita fokuskan itu adalah roti dan susunya, gitu ya. Jumlahnya kita tidak perhatikan. Ya. Karena memang dalam keranjang belanja bisa jadi orang membeli dua kotak susu gitu ya, lalu satu kotak cereal, dua Indomie misalnya. Nah, itu kita tidak pertimbangkan ya. Namun yang kita pertimbangkan adalah dia membeli apa itemnya gitu ya. Maka nanti asosiasi ini akan melibatkan item yang dipakai atau yang diambil dari si swalayan itu gitu ya. Nah, biasanya pemilik supermarket gitu ya, mereka akan memberikan suatu promosi ya, promosi misalnya apabila membeli 5 bungkus Indomie akan dapat mangkok cantik misalnya gitu ya. Nah, kira-kira kenapa harus mangkok gitu ya? Kenapa tidak membeli 5 Indomie dapatnya coklat misalnya? Atau membeli alat kebersihan atau alat untuk pembasmi serangga dapatnya apa gitu ya misalnya gitu ya. Nah, promosi-promosi yang mereka keluarkan itu tidak semerta-merta atas kehendak mereka saja tanpa adanya analisa terlebih dahulu terhadap pola kebiasaan konsumen yang terjadi di supermarket itu gitu ya. Dan juga misalnya ada penyusunan-penyusunan layout dalam supermarket. Ya, dalam suatu minimarket atau supermarket yang sering kita datangi misalnya yang warna merah ya atau yang warna biru ya kurang lebih sama. Biasanya minuman ringan itu letaknya tidak jauh dari kasir biasanya gitu ya. Dan setelah minuman ringan atau di depan dari minuman ringan itu biasanya ada stand roti dan ada makanan ringan gitu ya. Nah, mengapa sih pemilik swalayan atau supermarket itu menyusun layout dari barang dagangan dia seperti itu? Nah, gitu ya. Nah, disitulah mereka melihat kebiasaan daripada para pembelinya. Nah, bisa jadi dalam supermarket atau swalayan itu dianalisa data penjualannya atau data transaksinya ditemukanlah bahwa ada 80% dari orang yang berbelanja di sini setiap harinya apabila dia membeli soft drink ya atau minuman ringan, minuman dingin, maka dia akan membeli snack. Nah, maka disitulah diletakkan eh, soft drink ya atau minuman dingin itu bersebelahan atau berdekatan dengan stand makanan ringan. Nah, kurang lebih seperti itu, gitu ya. Nah, itu namanya adalah asosiasi dalam suatu transaksi. Jadi kalau kita punya data transaksi, maka data kita harus diubah dulu menjadi data yang disesuaikan dengan aturan asosiasi tersebut. Nah, di sini kita punya contoh kasus gitu ya. Misalnya ada toko di mana toko tersebut menjual pakaian olahraga. Kemudian dia ingin melakukan promosi pada penjualan topi misalnya. Lalu jika seorang pelanggan membeli lebih dari satu macam topi dan 6 pilihan akan mendapat diskon misalnya gitu ya. Nah, lalu seorang manajer itu ingin melihat topi itu kan banyak yang dijual ya. Anggap aja yang dijual itu terdiri dari beberapa varian warna. Nah, disitulah dia catat ya. Dia mencatat apa saja topi dan varian warna apa saja topi yang dibeli oleh para pelanggannya itu. Misalnya ya, ini contohnya kita punya 10 transaksi atau 10 orang, sebenarnya lebih ke transaksi ya. Jadi satu orang tuh bisa lebih dari satu transaksi ya. Misal kondisi gini, saya lagi beli baju, ya saya bayar, saya dapat bill transaksinya. Ternyata saya kayaknya
mau beli sepatunya juga deh di toko yang sama. Terus saya balik lagi, lalu akan ada transaksi yang kedua gitu ya, di mana saya beli sepatu. Nah, kurang lebih gitu. Jadi ini sebenarnya untuk satu transaksi ya. Ini adalah 10 transaksi. Bisa jadi dieksekusi oleh satu orang, dua orang, dan seterusnya. Tapi ini yang kita catat di sini adalah transaksinya. Nah, kita lihat di sini transaksi pertama, jadi ada yang membeli merah, putih, dan hijau. Ini warna topinya. Transaksi kedua kita lihat ada putih dan orange ya. Transaksi ketiga ada putih biru, empat ada merah putih orange, lima ada merah biru, seterusnya sampai transaksi 10 itu hanya membeli warna kuning saja. Dan kita bisa lihat dari keseluruhan transaksi ini bahwa warna yang dipilih beragam dan maksimal orang itu membeli 4 buah topi atau 4 buah warna topi lah gitu ya. Kalau kita simpulkan berapa banyak topi yang dibeli ya nggak bisa sih sebenarnya. Di aturan asosiasi kita nggak berbicara tentang itu. Sama seperti yang tadi saya mention, ada orang yang membeli 2 kotak susu dan 1 kotak sereal misalnya. Nah, bukan 2 kotak atau 1 kotak serealnya gitu ya yang disoroti, tapi dia membeli item apa saja. Nah, kalau di sini yang kita soroti berarti ada transaksi nomor 8, di mana ada yang membeli topi warna merah, putih, biru, dan hijau, ya terlepas dari berapa jumlahnya. Jumlah minimumnya pasti masing-masing satu gitu ya, satu merah, satu putih, satu biru, satu hijau, tapi kita nggak tahu. Dan kita juga tidak usah mencatat berapa banyak dia beli, tapi yang kita butuhkan adalah itemnya, gitu ya. Sekali lagi yang dibutuhkan itu adalah kita mencatat item yang dibeli ya, bukan jumlahnya. Nah, dari yang tadi kita lihat association rule-nya atau aturan asosiasi. Di awal materi tadi kita udah mention bahwa aturan asosiasi itu adalah aturan if else atau if then else gitu ya. Nah, kita bisa lihat dalam transaksi tadi gitu ya. Kita lihat ada aturan transaksi nggak dari tabel yang di atas tadi, dari tabel ini gitu ya. Nah, kita lihat ya, kita lihat ada nggak pola orang kalau membeli topi merah, dia juga membeli topi putih gitu ya, atau bisa ditulis dengan cara seperti ini gitu ya. Kurung kurawal merah maka membeli kurung kurawal putih gitu ya. Terus ada nggak apa rule yang jika beli topi merah dan putih maka akan membeli topi hijau misalnya. Terus bisa kita tulis seperti ini, himpunan ya, merah koma putih maka hijau ya, dan lain-lain ya. Ataupun bisa jadi dibalik ya, jika dia membeli topi putih maka membeli topi merah misalnya. Sebenarnya mau dia dibalik juga sama aja sih aturannya ya. Artinya jika beli topi putih maka beli topi merah, dengan jika membeli topi merah maka beli topi putih, ya dua-dua topi itu dibeli gitu ya. Intinya sama. Nah, kita lihat di atas ada nggak? Kita lihat ya. Jika membeli merah maka putih itu ada di transaksi 1 ya. Jika membeli merah maka membeli putih. Lalu jika membeli merah maka membeli putih ada di transaksi keempat. Jika membeli merah, maka beli putih ada di 8 dan ada di 9. Gitu ya. Kemudian jika membeli merah putih, maka beli hijau. Jika membeli merah putih, maka beli hijau. Cuman ada di transaksi 1. Gitu ya. Kalau beli merah putih biru, hanya ada di transaksi 8 dan 9, merah putih biru. Kalau dia beli merah putih, maka beli orange, ada di transaksi 4. Ya, kalau dia beli kuning doang, itu hanya ada di transaksi nomor 10. Gitu ya. Dan tidak ada lagi transaksi yang membeli warna kuning selain transaksi nomor 10. Artinya kalau kita punya data ini, anggap aja 10 transaksi ini data harian, maka yang membeli topi kuning itu pasti cuma satu, nggak beli yang lain gitu ya. Nah, bisa jadi nanti topi warna kuning kita taruh di etalase paling ujung ya. Karena biasanya itu adalah pilihan terakhir orang beli, topi kuning ya udah mereka langsung transaksi habis itu gitu. Nah, kita bisa lihat itu tadi ya, bahwa jika beli merah maka putih itu ada di transaksi 1, 4, 8, dan 9 ya. Nah, ini ya. 1,
489. Terus jika beli merah, jika beli merah putih maka hijau cuman ada di satu aturan. Jika beli merah putih maka beli biru maka cuman ada di 89 ya. Jika membeli putih biru cuman ada di 63. Maka dari seluruh transaksi ini aturan yang paling dominan adalah jika membeli merah maka putih. Karena itu ada di transaksi 1, 4, 8, dan 9 atau 4 transaksi dari 10 transaksi. Yaitu adalah aturan yang paling mostly like ya, most likely ya, yang paling relevan secara dominan dengan 10 transaksi yang tadi. Ya, jadi dia mayoritas nggak juga sih mayoritas gitu ya. Tapi bisa jadi ada rule yang lain tadi ya, seperti jika membeli merah putih maka beli biru, jika membeli putih maka beli biru ya, dan lain sebagainya. Jadi itu ada aturan yang bisa ditambahkan lah gitu ya. Dan memang tidak harus satu aturan saja yang diterapkan dalam transaksi ini, bisa lebih dari satu juga gitu ya. Seperti tadi kita bisa terapkan jika beli merah putih maka beli biru, dan jika beli putih maka beli biru. Nah, itu berbeda ya. Jika beli putih doang tapi beli biru itu ada dua transaksi di 3 dan 4, salah, 3 dan 6 ya. Tapi jika membeli merah dan putih maka beli biru itu ada di transaksi 8 dan 9 gitu ya. Itu berbeda ya, rule-nya beda gitu ya. Jika yang kita bicarakan tadi yang ini ya, hipotesisnya cuma satu, maka conclusion-nya bisa berbeda dengan yang hipotesisnya dua. Ya, jika merah maka putih, jika merah dan putih maka biru, jika biru maka putih. Itu semua adalah hal yang berbeda ya, karena nanti tergantung dari hipotesis yang menentukan conclusion atau kesimpulan. Nah, secara praktis hanya kombinasi yang terjadi dengan frekuensi yang sangat tinggi yang diperhatikan. Hal ini kita sebut sebagai frequent item set. Jadi ada istilah dalam penerapan di association rule itu adalah namanya frequent item set. Sebagai contoh yang tadi, membeli merah, topi merah maka membeli putih. Ya, itu ada di transaksi 1, 4, 8, dan 9. Berarti ada 4 transaksi dari 10 transaksi. Nah, berapa jumlah frequent item setnya di sini? Ada dua, yaitu merah dan putih. Merah yang satu sebagai konsekuen, salah, bukan konsekuen, apa? Hipotesis, dan putih sebagai conclusion di sini. Nah, itu kita sebut sebagai item set ya, atau frequent item set. Ya, di mana hanya kombinasi yang terjadi dengan frekuensi yang paling tinggi yang akan diperhatikan. Karena tadi yang paling tinggi adalah jika membeli merah maka membeli putih, sedangkan yang lain misalnya jika membeli putih maka biru itu juga tidak sampai 4 transaksi ya. Itu yang kita sebut sebagai frequent item set. Artinya set itu kan himpunan ya, himpunan item yang memiliki frekuensi yang sangat tinggi, di mana frekuensi yang sangat tinggi itu mewakili dari keseluruhan transaksi gitu ya. Nah, setelah kita menentukan frequent item set, ada dua istilah yang berkaitan dengan frequent item set, yaitu ada yang namanya support, ada yang namanya confidence. Nah, di sini if then itu berubah menjadi antecedent dan consequent gitu ya, dalam istilah asosiasinya. Nah, jika item 1, maka item 2 yang dibeli, berarti item 1 itu kita namakan antecedent, dan item 2 kita namakan dengan consequent. Nah, lalu apa itu support dan confidence? Support ya, secara definisi adalah jumlah transaksi yang mengandung item tertentu. Jadi jumlahnya ya, di mana memang support itu nanti akan dipakai untuk mengukur seberapa besar dukungan item ini terhadap aturan yang dikembangkan. Contoh nih ya, misalnya kita ngomongin merah, merah aja. Berarti item setnya cuma ada satu anggotanya. Ya, satu anggota, karena tadi himpunan ya, kalau kita ngomongin himpunan, berarti kita ngomongin ada anggota himpunan di dalamnya.
Nah, merah itu ada di transaksi 1, 4, 5, 8, dan 9 ya, dari tabel yang ini tadi ya. Merah ada di 1, 4, 5, 8, dan 9. Berarti merah aja itu mewakili 5 dari 10 transaksi yang ada. Berarti ada 50% supportnya ya, dari 10 transaksi yang ada. Artinya kalau saya ingin menggunakan item merah gitu ya, sebagai pembuatan rule, nah ternyata merah itu disupport sebanyak 50% dari transaksi. Kemungkinan kalau rule yang dibentuk dengan merah itu akan menghasilkan aturan yang lebih bagus lagi gitu ya. Kita lihat lagi, kalau dikombinasikan ya, item setnya ada dua, merah dan putih. Itu ada di transaksi 1, 4, 8, dan 9. Artinya dia mewakili 4 dari 10, yaitu sekitar 40%. Kemudian ada di 3, kita coba lihat dari 3 kombinasi, yaitu merah, putih, biru. Itu ada di transaksi 8 dan 9, artinya 2 dari 10%, dan seterusnya. Ya. Nah, artinya kalau saya ingin membuat aturan dengan menggunakan merah di sini, topi yang warna merah, maka kemungkinan rule-nya itu nanti akan lebih bagus. Nah, melihat kemungkinan rule yang lebih bagus itu ada di mana? Ada di yang namanya tadi confidence, gitu ya. Kan ada support, ada confidence. Nah, yang kita gunakan mana, gitu ya? Kita coba lihat atau hitung dari nilai confidence-nya. Ya, confidence itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya tingkat kepercayaan diri, ya, tingkat kepercayaan diri dari rule yang terbentuk. Rule yang terbentuk itu akan bagus kalau disupport dengan baik, intinya gitu, gitu ya. Jadi kalau kita lihat kita hitung probabilitasnya, merah tadi itu ada 50% ya, atau ada 5 transaksi dari 10 transaksi yang ada itu mengandung merah. Maka kalau kita gunakan merah sebagai dasar pembentukan rule, itu tingkat kepercayaannya pasti tinggi gitu ya. Atau logikanya dibalik. Kalau confidence-nya tinggi, berarti support untuk tiap item setnya itu juga bisa jadi tinggi. Nah, lalu bagaimana menghitung confidence? Caranya seperti ini ya. Tinggal kita jumlahkan saja transaksi dengan item dalam antecedent dan konsekuen dibagi dengan jumlah transaksi di item dalam antecedent. Nah, misalnya di sini kita ingin membentuk rule ya. Jika beli merah, maka beli putih. Maka pasangan merah dan putih ini yang terdiri dari dua item gitu ya, himpunan dua item itu ternyata ada 4 dari 10 transaksi yang ada gitu ya. Maka jumlah transaksi dengan dalam antecedent dan konsekuen karena tadi if then gitu ya. Maka kalau kita ingin membentuk merah putih, maka merah jadi antecedent dan putih jadi konsekuen. Kita lihat dalam transaksi yang tadi ternyata ada 4 dari 10 transaksi, berarti yang di atasnya itu adalah 4, kemudian di bawah adalah dibagi jumlah transaksi dalam item yang antecedent atau yang di if-nya. Jika membeli merah maka putih itu ada 4, ya, di bawahnya adalah merah saja. Merah tadi ada 5 dari 10 transaksi. Nah, artinya ketika kita membuat rule jika merah maka putih, maka kita bagi 4 dibagi 5 yaitu 80%. Nah, artinya rule yang dibentuk itu tingkat kepercayaannya mencapai 80% karena didukung dari 4 per 5 gitu ya. Atau didukung dari 4 dari 10 transaksi untuk merah putih, dan untuk merah saja itu ada 5 dari 10 transaksi. Nah, antecedent ini tadi nggak harus jika merah maka putih aja gitu ya. Bisa jadi jika merah dan putih maka biru. Itu juga kita sebut antecedent gitu ya. Nah, kita hitung misalnya. Jika merah, jika membeli merah dan putih maka beli biru. Ya, maka kita lihat di tabel yang tadi. Jika membeli merah putih maka beli biru. Itu hanya ada di transaksi 8 dan 9. Ya, berarti dia ada 3 item setnya. Maka di atasnya kita tulis 2 gitu ya, karena hanya ada di transaksi 8 dan 9. Kita ingin menghitung confidence untuk rule jika beli merah dan putih maka biru misalnya. Dibagi dengan jika membeli merah
dan putih ya, karena itu adalah antisendennya gitu ya. Nah, merah putih dibeli secara bersamaan ternyata nggak cuma ada di transaksi 8 dan 9, tapi ada juga di transaksi 1 gitu ya, merah dan putih. Maka nanti 2/3 ya. Jadi tingkat confidence jika beli merah dan putih maka beli biru itu adalah 2/3 atau sekitar 66% tingkat kepercayaannya. Nah, kurang lebih itu ya maksud daripada support ya. Support itu artinya tadi jumlah transaksi yang mengandung item tertentu gitu ya, dan dipakai untuk mengukur tingkat validasi terhadap aturan yang dibuat. Nah, apakah aturan yang dibuat itu bagus, kita hitung dengan nilai confidence-nya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini contoh ya, cuman contoh ini kalau di kelas ya biasanya saya suruh teman-teman untuk, saya minta teman-teman untuk menghitung berapa aturan asosiasi dari set merah, putih, dan hijau. Ini sebenarnya kan jika beli merah putih maka beli hijau gitu ya. Atau bisa juga sih jika beli merah maka beli putih dan hijau, bebas aja sih aturan asosiasinya ya. Nah, jika membeli merah hijau maka beli putih sama aja ya, karena dia terdiri dari 3 item set. Nah, kalau kita tentukan bahwa rule-nya adalah dengan 3 item set ini adalah jika beli merah dan putih maka beli hijau ya, maka kita bisa hitung nilai supportnya ya. Merah putih maka beli hijau. Nah, merah putih itu ada berapa di sini supportnya? Ada di 1, 8 ya, nih putih hijau. 1 dan 8 aja ya supportnya. Ada 2 doang. Nah, untuk confidence-nya jika beli merah putih maka beli hijau, cuman ada di 1 transaksi. Berarti nanti hanya 1/2 gitu ya. Atau confidence-nya sekitar 50%. Ya, karena memang hanya sedikit support yang diberikan dari merah putih hijau ini dalam transaksi yang 10 ini. Nah, ini seperti ini ya contohnya, hasilnya gitu ya. Jika tadi beli merah putih hijau, tadi ada 2/4 ya, atau 50% tadi ya. Merah putih hijau dibagi support merah putih ya. Salah ya, merah putih hijau tadi, lupa. Bukan merah putih aja ya. Kalau merah putih hijau berarti ada merah putih hijau 1, ada 2 ya, sama merah putih hijau 8. Ini nggak kelihatan saya tadi. Kemudian dibagi merah putih maka hijau, berarti antisendernya merah putih ya, merah putih aja ada 4, maka 2/4 itu 50%. Jika membeli merah hijau maka membeli putih itu 100%. Jadi 100% aturan yang ada pada transaksi ini, jika beli hijau maka beli putih gitu ya. Nah, ini jika beli hijau maka beli putih itu ada 100%. Ya, jika beli putih hijau maka merah, ya jika beli merah maka beli putih dan hijau, jika beli putih, merah, hijau, dan seterusnya. Jadi ada berbagai kombinasi aturan yang bisa dibentuk dari 3 item set saja, yaitu merah, putih, dan hijau. Nah, yang paling bagus adalah yang paling tinggi, gitu ya. Maka kita bisa lihat yang 100% itu ada di aturan kedua, aturan ketiga, dan aturan keenam. Karena itu tingkat kepercayaannya terhadap rule ini adalah paling tinggi daripada yang lain. Nah, ada beberapa algoritma sebenarnya yang sudah dikembangkan mengenai aturan asosiasi, namun ada satu algoritma klasik yang sering dipakai, yaitu yang namanya algoritma a priori, gitu ya. Nah, a priori itu mengusung dasar daripada association rule yang kita jelaskan di atas tadi. Jadi sebenarnya perbedaannya tidak terlalu besar gitu ya antara a priori klasik yang kita jelaskan tadi sebelum slide ini dengan menggunakan a priori ya. Nah, di sini sebenarnya a priori ini adalah hasil atau pembuatan pola ya, atau pattern di mana yang akan dibuat patternnya adalah yang hasil frekuensinya tinggi. Ya, makanya di beberapa buku dia disebut sebagai frequent pattern mining, ya.
Untuk menilai seberapa bagus rule yang dipakai atau evaluasi ya yang dipakai kalau kita mengacu pada diagram KDD yang di awal tadi, dia menggunakan nilai support dan nilai confidence ya untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan apakah rule yang diciptakan itu bagus. Nah, contohnya seperti ini nanti hasilnya sama karena dia adalah association rule ya. Jika beli roti dan mentega, maka beli susu. Kita bisa hitung nilai supportnya 40% dan nilai confidence untuk rule ini, yang 3 item ini adalah 50%. Artinya di sini, jika seorang konsumen beli roti dan mentega, maka 50% kemungkinan juga dia akan beli susu. Itu adalah cara membaca ini. Ya. Nah, aturan ini akan menjadi valid karena memang roti, mentega, dan susu ini mewakili dari 40% dari catatan transaksi. Nah, penjelasan dari arti hasilnya association rule ini atau a priori ini mirip dengan association rule klasik yang tadi kita sudah jelaskan, gitu ya. Nah, itu terasa familiar, gitu ya, karena memang sebelumnya sudah dijelaskan. Jadi hasil yang di-outputkan dari menggunakan a priori itu sama dengan output yang kita jelaskan menggunakan aturan asosiasi klasik yang tadi, gitu ya. Nah, tapi ada langkah yang berbeda di sini dalam menerapkan a priori. Ini algoritmanya banyak ya. Selain a priori, ada metode yang lain sebenarnya yang kita bisa pakai untuk menentukan hasil dari aturan asosiasi yang kita buat ya. Cuman saya lupa nama metodenya apa ya, ada banyak ya pokoknya. Nah, misalnya saya punya data seperti ini contoh gitu ya. Sama ada 10 transaksi juga, ada item yang dibeli di sini. Misalnya transaksi satu yang dibeli ada susu, gula, dan teh. Sekali lagi kita tidak melihat berapa kilo gula yang dibeli, misalnya atau berapa kotak susu yang dibeli, kita nggak lihat itu, tapi kita lihat item setnya aja ya. Hanya itemnya saja yang kita lihat. Lalu transaksi yang kedua ada teh, gula, dan roti, sampai dengan transaksi 10 ada gula, teh, dan kopi gitu ya yang dibeli secara bersamaan di transaksi ini, di masing-masing transaksi ini. Nah, kalau kita menggunakan aturan asosiasi metode a priori, maka yang kita cari itu adalah yang frequent item set. Ya, tadi sudah kita jelaskan definisinya. Artinya kita cari adalah pola frekuensi tertinggi saja. Nah, itu ya. Nah, sebelum kita menentukan itu, kita tentukan dulu berapa banyak item yang ada pada transaksi ini. Ya. Di transaksi ini berarti ada susu, ya ini ada susu juga ya, jadi ada susu, ada gula, ada gula, ada gula, ada gula, ada teh, ada teh, ada teh, ada teh, ada roti, ada roti, ada roti, ada kopi, gitu ya. Maka item set dari keseluruhan transaksi ini atau kita inisialisasikan dengan T di sini ya, itu adalah teh, gula, kopi, susu, dan roti. Ya. Kemudian kita tentukan K item set. Dalam item set yang berisi dari K item. Jadi jumlah item setnya itu berarti ada himpunan ini, kita ambil himpunan bagiannya dari transaksi T. Gitu ya. Misalnya kita ambil adalah 2 item set F2, teh dan gula saja misalnya, lalu 3 item set F3 yaitu teh, gula, dan kopi atau dan roti ya, bebas saja ini. Nah, lalu kita lihat ya untuk masing-masing kombinasi dari 2 item set misalnya. Teh, gula, teh, kopi, teh, susu, teh, roti ya, gula, kopi, gula, susu, gula, roti, dan seterusnya. Ya, teh, gula, dan gula, kopi sama aja ya. Jadi kalau di a priori ini tidak diperhatikan urutan-urutannya. Nah, kita lihat kombinasi teh, gula. Dalam 10 transaksi itu berarti ada 5. Ya, ada 5 transaksi yang ada teh dan gulanya gitu ya. Kita lihat. Teh, gula ya. Teh, gula 2, teh, gula 3, teh, gula 4, lalu ini teh, gula 5. Berarti untuk kombinasi teh gula aja atau gula teh itu boleh aja sama aja artinya. Itu ada 5. Teh kopi atau kopi teh itu hanya ada 1, teh susu aja ada 1.
dan seterusnya. Ada gula kopi atau kopi gula, itu jumlahnya ada 3 dari 10 transaksi. Ya, gula susu ada 4, gula roti ada 2, kopi susu ada 3, kopi roti 1, roti susu ada 3. Nah, maka dari kombinasi dua item set ini yang paling banyak adalah kombinasi teh dan gula, gitu ya. Apakah rule-nya nanti akan menjadi jika beli teh maka beli gula, atau jika membeli gula maka membeli teh, kita akan bahas belakangan, gitu ya. Ini kita hitung ini dulu ya dalam algoritma a priorinya. Kemudian untuk 3 item set, kalau kita lihat dari himpunan ini, 3 item set berarti bisa teh gula kopi, teh gula susu, teh gula roti, teh kopi susu, teh kopi roti, ya, teh susu roti, dan seterusnya. Maka kombinasi itu kita bisa lihat di sini. Ya, teh gula kopi 1, yang banyak itu adalah gula susu kopi. Ada 2, kombinasi 3 ini ya, ada 2 dari 10 transaksi yang ada. Terus kombinasi 4 item set, 5 item set, dan seterusnya sebenarnya kita bisa hitung. Ya. Namun dari tren yang tadi kita bisa lihat makin banyak item setnya makin sedikit ya nilai supportnya. Nah, kita hitung nih nilai support untuk masing-masing itu tadi. Teh gula ada 5 dari 10 transaksi ya menggunakan persamaan yang tadi ya. Maka supportnya adalah 50%. Teh kopi untuk yang F2 ya, F2 itu berarti ada 2 kombinasi item set. Teh kopi hanya 10%, ya, gula kopi 30, gula susu 40, dan seterusnya. Nah, di sini kita harus terapkan yang namanya batasan. Misalnya aturan yang saya mau buat itu jika supportnya harus lebih dari 20% misalnya. Maka yang supportnya 10% tidak kita buat aturannya di sini, gitu ya. Jadi kita hapus teh kopi, teh susu, teh roti, dan kopi susu ini kita hapus. Karena kita punya threshold atau batasan bahwa untuk membuat aturan, maka data dari kombinasi itemnya itu harus lebih dari 20%, atau nilai supportnya harus lebih dari 20%. Maka kita hapus yang itu, gitu ya. Nah, untuk yang 3 item set misalnya. Nah, kita lihat di sini hanya gula, susu, dan kopi yang supportnya lebih dari 20%. Karena tadi memang kita terapkan supportnya 20%, maka untuk item set 2 dan 3 itu juga harus minimal 20%. Tidak mungkin satu ya. Kalau satu itu nggak bisa dibuat rule-nya. Masa jika membeli kuning, maka misalnya topi tadi ya, jika membeli kuning maka ya nggak bisa gitu ya. Kalau udah jika dia cuma beli kuning doang ya sudah gitu ya. Maka itu 100% ya, dalam membeli kuning. Tidak bisa kita buat rule-nya, karena rule itu harus ada antecedent dan konsekuen tadi ya, atau harus ada hyperanalisis dan ada conclusion tadi ya. Hyperanalisis lagi apa sih nanti lupa lagi saya. Harus ada hipotesis ya dan conclusion di dalamnya. Sorry, maaf. Oke, kita lanjut lagi di sini. Nah, maka kita akan mendapatkan beberapa rule tadi ya dari yang 2 item set tadi ya. Nah, rule-nya adalah jika beli teh maka beli gula, jika beli gula maka beli teh, jika beli gula maka beli kopi, dan seterusnya. Kemudian kita hitung masing-masing rule-nya gitu ya. Nah, yang ketiga juga sama ya. Kita kan dapat 3 item set tadi ya. Gula, susu, kopi. Berarti kan bisa aja dia beli gula dan susu maka beli kopi, atau dia beli gula aja lalu dia beli susu dan kopi, atau dia beli gula dan kopi maka beli susu, dan lain-lain. Berarti kan ada kombinasi rule dari kombinasi item set ini ya, 3 item set. Kita catat di sini ada segini banyak lah ya kombinasinya. Nah, untuk masing-masing dari sini dan sini kita hitung confidence-nya. Jika membeli teh maka membeli gula, confidence-nya 100%. Jadi ya, jika membeli gula maka membeli teh, maka confidence-nya hanya 63%. Karena persamaan confidence tadi ya, jumlah transaksi yang mengandung A, B dibagi dengan jumlah transaksi yang mengandung A. Ya, A-nya teh, B-nya gula. Di sini berarti A-nya gula, B-nya teh ya. Maka nanti akan berbeda dari sisi penyebut ya. Kalau dari sisi pembilang itu sama aja.
teh gula dan gula teh itu berarti jumlah transaksi yang mengandung AB atau BA itu sama aja. Tapi nanti di bawahnya yang berbeda ya. Karena nanti di bawahnya menurut persamaan confidence adalah konsekuen ya. Kalau lihat di dalam rumus tadi yang ini, nah ini ya, antisenden ya. Di bawahnya itu adalah antisenden ya. Kalau yang di atasnya itu adalah antisenden dan konsekuen. Jadi di bawahnya adalah antisenden gitu ya. Kalau yang pertama ini, ya jika membeli teh maka membeli gula, maka jumlah transaksi ada gula dan tehnya atau ada teh dan gulanya dibagi dengan jumlah transaksi yang cuma teh aja, gitu ya. Kalau yang di bawah ini adalah sama jumlah transaksi yang mengandung gula atau teh dengan gula, tapi pembaginya beda. Pembaginya adalah yang mengandung transaksi gula aja. Nah, kita bisa lihat aturan asosiasinya. Nah, di sini juga kita harus tentukan berapa nilai confidence yang kita terima. Ya, kita akan punya threshold untuk support dan threshold untuk confidence. Nah, misalnya aturan yang kita terima adalah confidence yang harus mencapai lebih dari 50%, maka di sini yang bisa masuk adalah jika membeli teh maka membeli gula, berarti itu 100% tingkat keyakinannya, artinya dari semua transaksi itu 100% orang itu jika beli teh maka beli gula, gitu ya. Tidak ada yang beli yang lain, ya artinya itu. Nah, di sini kita berarti hapus jika beli gula maka beli roti dan jika beli gula maka beli kopi. Nah, untuk yang ketiga juga sama, gitu ya. Kita hitung, gitu ya. Nah, lalu kita urutkan peringkat rule-nya tadi berdasarkan nilai antara support dan confidence. Yang ini kita kalikan, gitu ya. Ya, timbullah di sini peringkat 1, peringkat 2 dan seterusnya. Ya, nanti kita urutkan. Nah, untuk yang 3 set gimana? Sama, gitu ya. Nah, ini kalau di dalam kelas biasanya saya minta teman-teman kalau 3 item set gimana? Berapa nilai confidence-nya? Gitu. Kalau 3, berarti kan aturannya seperti ini, gitu ya. Nah, berarti ini adalah antisenden, ini adalah konsekuen. Ini antisenden, ini konsekuen, gitu ya. Susu gula kopi dengan kopi gula susu itu sebenarnya antisenden dan konsekuen sama aja. Tapi antisendennya kan ini cuma susu doang, ini adalah susu gula, ini adalah susu kopi, misalnya itu kan berbeda. Maka perhitungan nilai confidence-nya juga pasti berbeda menurut rumus yang tadi, gitu ya. Nah, ini biasanya di kelas harus dicari dari teman-teman, tapi ini bisa teman-teman cari ya, siapa tahu masuk di UAS. Coba teman-teman latihan, kira-kira untuk yang 3 item set gimana gitu ya rule-nya. Terus periksa juga untuk yang 4, 5, dan seterusnya gitu ya. Misalnya dalam contoh yang tadi itu maksimal adalah 5 kombinasi item set ya. Dan kita sudah nerapin aturan tadi yang supportnya lebih dari 20 dan confidence-nya lebih dari 50% ya. Nah, sebenarnya kalau kita cari ya, untuk item 4 dan item 5 itu sebenarnya nilai support dan confidence-nya udah kurang dari 20% ya, dan nilai confidence-nya itu juga kurang dari 50%, itu sebenarnya nggak perlu dicari gitu ya. Itu adalah jawabannya. Jadi kalau teman-teman cari yang kombinasi 4 dan 5, itu sebenarnya ada rule yang terbentuk ada tetap, tapi nilai confidence dan nilai supportnya itu tidak mencapai threshold tadi, yang mana support itu harus di atas 20 dan confidence itu di atas 50. Tapi untuk yang ketiga ada satu rule ya yang mencapai support dan confidence yang kita tentukan tadi ya. Untuk latihan teman-teman bisa cobain ya. Baik, seperti itu materi association rule ya. Ada banyak metodenya, cuma saya nama metodenya lupa lagi ya. Yang pasti selain a priori itu banyak metodenya. Nah, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak sampai dengan akhir. Persiapkanlah untuk ujian akhir semester. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.